Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah juga sehat Bu Linda. Kita bertemu lagi pada pasca observasi ini ya Bu Linda. Iya, baik Ibu. Bagaimana perasaan Bu Linda setelah melakukan pembelajaran tadi Bu Linda? Pembelajaran yang kemarin. Jadi dari pembelajaran yang telah dilakukan, alhamdulillah saya sudah merasa cukup puas. Walaupun masih ada beberapa tahap yang mungkin akan saya perbaiki untuk pembelajaran yang kedepannya itu. Terima kasih Bu Linda. Selama pengamatan saya tadi Bu Linda, saya melihat 9 sampai 11 anak yang sudah berhasil. Terima kasih. Jadi pembelajaran Bu Linda itu memang sudah memenuhi apa yang telah kita sepakati tadi Bu Linda. Di sini Ibu akan menanyakan bagaimana keberhasilan siswa selama pembelajaran yang Ibu Linda rasakan tadi. Baik Ibu, dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, keberhasilan yang saya rasakan itu yang pertama, pada tahap memahami, alhamdulillah semua siswa tanpa antusias ketika menjawab pertanyaan sederhana. Setelah dipajang gambar tadi, alhamdulillah semua siswa berantusias untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pada tahap mengaplikasikan juga, siswa sudah semangat duduk berkelompok untuk membuat diagram alur cerita sederhana, tokoh-tokoh dan peristiwa. Kemudian siswa juga sudah dari 9 pasang siswa, dari 11 pasangan siswa itu ada 9 yang sudah membuat secara detail diagram alur cerita sederhananya, lengkap dengan tokoh dan peristiwa-peristiwanya. Itu Ibu. Benar Bu Linda, berarti Bu Linda udah jujur pada diri sendiri Bu Linda. Memang saya mengamati ada 9 dari 11 pasangan tadi yang sudah bisa memahami. Terima kasih. Dari pembelajaran yang Ibu Linda lakukan, apa kesulitan yang Ibu Linda rasakan pada saat pembelajaran? Kesulitan yang saya rasakan pada saat pembelajaran tadi yaitu mungkin pada tahap refleksi mungkin Ibu. Karena ketika sebagian refleksi itu kan siswa menceritakan bagian mana yang disukainya dari peristiwa-peristiwa yang ada pada tahap pada cerita tersebut. Jadi siswa ini seperti kesulitan merancang kalimat untuk menceritakan kembali dari peristiwa-peristiwa yang ada di cerita tersebut. Mungkin itu Ibu. Berarti kesulitan yang Ibu Linda rasakan pada tahap refleksinya ya, merancang kalimat yang akan digunakan oleh siswa tersebut. Kalau begitu Bu Linda, mungkin dari kesulitan yang Ibu Linda hadapi tadi, apa ide kreatif yang akan Ibu Linda lakukan agar siswa tersebut bisa lancar menuangkan pemikiran mereka dalam pembelajaran. Mungkin kedepannya saya akan membuat rincian tabel-tabel peristiwa sesuai dengan cerita tersebut. Kemudian dari beberapa peristiwa yang ada, mereka baru bisa menangkap peristiwa ini diceritakan gitu. Jadi ketika kita sudah membuat clue tentang peristiwa-peristiwanya, siswa akan menggunakan mencari kata-kata kalimat sendiri berdasarkan peristiwa yang sudah ditentukan. Mungkin itu bisa dibuat nanti sebagai ide nanti untuk digunakan pembelajaran ke depannya mungkin Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya tahapan dari peristiwa-peristiwa tersebut memancing kalimat-kalimat yang berpikir tingkat tinggi sehingga mereka bisa menceritakan peristiwanya secara detail. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bu Linda. Bu Linda sudah menemukan jawabannya dari kesulitan yang Bu Linda hadapi. Mudah-mudahan peserta didik kita ke depannya tampil dengan lebih yang bagus sesuai dengan harapan Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Bu Linda telah menyediakan waktunya. Terima kasih banyak. Ibu ucapkan
Dan kita sudah ya Bu Linda ya. Ya, terima kasih banyak juga Ibu atas masukannya Bu. Mudah-mudahan bisa pembelajaran ke depannya nanti akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Linda. Baiklah Bu Linda, kegiatan kita pada hari ini kita mulai pra-observasi. Baik Ibu. Di sini pada pra-observasi di sini Ibu bukan menilai, tetapi Ibu ingin melihat Bu Linda bisa memahami rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik, bisa Ibu Linda ceritakan apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada besok? Jadi insya Allah rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu memahami isi sebuah cerita. Itu rencana tujuan pembelajaran yang akan dirancang. Jadi memahami isi sebuah cerita. Dari setelah memahami tersebut, apa tahapan yang akan Ibu Linda lakukan pada proses pembelajaran besok Bu Linda? Baik Ibu, jadi dari rencana pembelajaran yang sudah saya rancang, tahapan-tahapan pembelajarannya yaitu yang pertama pada tingkat memahami, saya akan memberikan sebuah gambar, nanti diminta siswa untuk menjawab pertanyaan sederhana yang saya berikan. Kemudian yang kedua pada tahap mengaplikasikan, siswa itu diminta untuk duduk secara berkelompok atau berpasangan, kemudian mereka membuat diagram alur cerita sederhana. Kemudian mereka menceritakan tokoh, peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian pada tahap merefleksi, siswa diminta menceritakan bagian mana dari peristiwa yang ada di cerita tersebut yang mereka sukai. Bagus sekali. Bagus sekali ya Bu Linda, ada 4 tahap yang akan dilalui. Dari untuk mencapai ke 4 tahap tersebut, apa coba Ibu Linda ceritakan alat atau media yang bisa Ibu Linda gunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran besok? Alat media yang digunakan yaitu yang pertama gambar pemantik, kemudian buku cerita, kemudian kartu tokoh, mungkin itu. Jadi itu dari alat bahan itu mengenai asesmennya, apakah asesmen yang Ibu Linda rancang itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Linda? Jadi sesuai dengan tujuannya tadi yaitu memahami isi cerita, maka asesmen yang saya gunakan yaitu checklist sederhana tentang bagaimana membaca pemahaman. Baiklah Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Kita fokus pada pasca observasi hari ini. Pada hari besok ya Bu Linda ya, Ibu akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Linda. Kemudian nanti pada tahap observasi, fokus yang akan Ibu observasi yaitu pada tahap mengaplikasikan nantinya ya Bu ya, ketika siswa membuat diagram alur cerita. Oh gitu ya Bu Linda. Jadi kapan kita bisa melakukan observasi Bu Linda? Jadi rencana insya Allah pada hari Kamis, apakah Ibu bisa? Oh, hari Kamis, insya Allah bisa Bu Linda. Baik. Kita bertemu kembali pada hari Kamis ya Bu Linda ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Berapa? Baik Bu Linda, pada pembelajaran yang sudah Ibu Linda paparkan tadi, jujur Bu Linda sudah menyatakan kesulitan yang Bu Linda hadapi. Di sini Ibu cuman bagaimana solusi yang akan Ibu Linda lakukan terhadap kesulitan yang Ibu Linda temui selama pembelajaran berlangsung tadi. Kesulitan yang saya rasakan dalam saat pembelajaran tadi Ibu ketika pada tahap merefleksi.
yaitu ketika siswa diminta menceritakan kembali peristiwa bagian mana dari cerita tersebut yang mereka sukai. Pada tahap ini siswa nampak kesulitannya menemukan peristiwa-peristiwa di dalam cerita tersebut, sehingga siswa ketika menceritakannya itu tidak tahu bagian mana yang akan diceritakan gitu. Jadi sehingga siswa kesulitan untuk menceritakannya itu. Jadi kesulitan dihadapi oleh peserta didik tadi memang tampak ya, berarti peserta didik ini sulit untuk mengungkapkan kembali, menceritakan kembali apa yang telah mereka pahami. Ya Bu Linda ya. Ide dari kesulitan yang dipahami tadi berarti Ibu Linda sudah mengungkapkan ide-idenya. Ada nggak ide yang lain yang mungkin bisa membantu peserta didik ini untuk tampil lebih kreatif lagi? Mungkin kedepannya pembelajaran yang dilakukan ketika materinya ini mungkin membuatkan rincian-rincian peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tersebut, sehingga ketika ada pilihan-pilihan peristiwa tersebut mungkin mereka bisa mengeluarkan kata atau kalimat dari pilihan-pilihan peristiwa yang ada pada cerita tersebut, sehingga mereka bisa mengeluarkan kata-kata secara mudah, sehingga akhirnya mereka bisa menceritakan kembali peristiwa bagian mana yang mereka sukai. Mungkin itu ya. Berarti dari yang akan Ibu Linda terapkan nanti, berarti peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih peristiwa yang mereka sukai, sehingganya apa yang akan mereka ungkapkan itu berarti bisa mereka sampaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Linda. Bu Linda sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang Ibu Linda sampaikan itu bisa diterapkan lagi, dan Ibu akan melihat lagi ya Bu Linda apa yang ide yang akan Ibu Linda munculkan itu pada lain waktunya. Terima kasih juga Ibu atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk supaya pembelajaran saya ke depannya lebih berkualitas lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Linda. Semoga berhasil ya Bu Linda ya. Terima kasih.